Buka hati untuk mendengarkan renungan yang malam ini berjudul Konsekuensi Perselingkuhan dalam Keluarga di Hadapan Allah yang akan dibawakan oleh Romo Erwin Santoso MSF. Silakan Romo Erwin. Oke. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Semoga doa kita yang sudah dibuka barusan, suara saya udah terdengar baik atau tadi masih sudah lebih keras atau belum? Sudah bagus, Romo. Oke, jadi hari ini tema kita nih agak ekstrim ya. Bagaimana perselingkuhan itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan di hadapan Allah gitu. Jadi, apakah saya betul-betul punya masalah ketika saya selingkuh atau ketika sebagai suami atau sebagai istri saya selingkuh gitu ya. Jadi itu yang mau kita dalami bersama. Benarkah kalau kita selingkuh itu urusannya sama Tuhan, bukan urusan dengan pasangan aja gitu atau dengan anak-anak juga. Nah, saya ingin mendalami topik ini berdasarkan Gereja Katolik. Jadi bukan dalam arti umum ya. Jadi perselingkuhan dalam dunia Katolik itu sesuatu yang biasa, sama seperti agama lain. Jadi kalau kita merasa bahwa sebagai orang Katolik kita nggak bisa selingkuh dong, kita kan punya hukum yang diatur sama Tuhan gitu ya, yang diatur oleh gereja itu. Apakah benar orang Katolik itu bebas dari perselingkuhan? Nah, kita membahasnya itu menurut saya harus bijaksana nih. Sebagai manusia normal itu dalam arti sebagai manusia biasa, kita itu punya kerentanan yang sama dengan manusia lain ketika berhadapan dengan yang namanya perselingkuhan. Masalahnya adalah kebutuhan seksual setiap manusia itu sama. Kalau kebutuhan seksual itu tidak bisa dipenuhi oleh pasangan, atau mungkin ada masalah dengan pasangan, maka masalahnya akan juga sama. Nah, saya akan membacakan dulu dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Pengkhotbah 7 ayat 26, yang kira-kira bunyinya adalah, Aku menemukan sesuatu lebih pahit dari kematian, yaitu perempuan-perempuan yang menjadi jerat, yang jantungnya adalah perangkap, dan jeratnya adalah tangan-tangan mereka. Orang yang berkenan kepada Allah akan selamat daripadanya, tetapi orang berdosa akan tertangkap oleh dia. Jadi, kalau dalam perjanjian lama perjanjian lama itu menganggap bahwa yang namanya perselingkuhan itu sudah ada. Dan yang membuat selingkuh dari zaman perjanjian lama ya, mohon tidak tersinggung para perempuan, dikatakan bahwa yang membuat selingkuh itu adalah perempuan-perempuan yang menjadi jerat. Jadi mereka menjerat gitu. Dan yang dijerat adalah orang-orang berdosa yang tertangkap oleh perempuan-perempuan ini. Mereka menganggap bahwa perempuan-perempuan itu begitu menggoda sehingga bisa menangkap orang-orang berdosa gitu. Menjadi jeratnya akhirnya mereka berselingkuh lah gitu ya. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya berapa banyak orang yang selingkuh? Apakah banyak laki-laki atau banyak perempuan? Nah, kalau menurut hukum alam, kalau orang berselingkuh itu kan mesti beda jenis ya kan? Laki-laki berselingkuh dengan perempuan. Nah, kalau berbeda jenis berarti kalau laki-laki berselingkuh dengan perempuan, berapa jumlahnya? Apakah lebih banyak laki-laki atau banyak perempuan? Jawabannya apa? Pasti Anda mengira tetap laki-laki. No. Kalau laki-laki selingkuhnya sama perempuan, jumlah yang berselingkuh itu minimal sama. Karena satu laki-laki yang berselingkuhnya dengan perempuan, maka minimal kalau ada 100 laki-laki berselingkuhnya dengan 100 perempuan. Nah, masalah lagi Anda bisa mengatakan, enggak dong Romo, laki-laki itu bisa banyak perempuannya. Dia bisa berselingkuh dengan 1, 2, 3, nggak taunya selingkuhannya ada 5. Nah, jumlah perempuan yang berselingkuh lebih banyak atau lebih sedikit?
kalau dari pernyataan ini. Jadi jawabannya udah jelas ya. Tapi ini bukan untuk melemahkan kaum perempuan loh, bukan. Ya. Tetapi dengan misalnya 100 orang, 10 diantaranya itu berselingkuh dengan 5 perempuan. Berarti kita harus ngalihin dulu nih, 10 dikali 5. Perempuan yang berselingkuh udah 50. Ditambah dengan 90 yang lain yang cuma berselingkuh dengan 1. Berarti 140 ditambah dibandingkan dengan 100 laki-laki. Berarti lebih banyak perempuan dong. Nggak usah mikir gitu ya. Intinya adalah perselingkuhan itu bisa terjadi baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Nah, kalau kita lihat dari ayat kitab suci tadi, mari kita lihat dari Ibrani bab 13 ayat 4 ya. Kawinilah pernikahan dengan tidak najis dan perkawinan dengan tidak bercacat, sebab Allah akan menghakimi pelacur dan orang-orang pezina. Intinya adalah bahwa yang namanya perzinahan itu ya perselingkuhan itu harus kita samakan dengan perzinahan ya. Perzinahan itu adalah sesuatu yang hina di hadapan Allah. Kalau hina di hadapan Allah berarti dianggap oleh gereja juga sesuatu yang hina. Cuman gereja sungkan aja ngomongnya nih gitu ya. Gereja Katolik itu kan gereja yang sopan nih ceritanya. Jadi jarang menyebutkan bahwa yang namanya perzinahan itu sesuatu yang hina. Tapi sebetulnya sesuatu yang hina kalau memakai kasanah gereja Katolik yang beralkitab gitu ya, yang ada alkitabnya. Nah, mari kita lihat konsekuensi dari sebuah perselingkuhan. Apa konsekuensi dari perselingkuhan? Konsekuensi dari perselingkuhan itu adalah konsekuensi moral pertama. Nah, konsekuensi moral gimana? Perselingkuhan itu dianggap sebagai pelanggaran ya. Perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah yang ke-6 ya. Ada yang bilang ke-6, ada yang bilang ke-7. Intinya adalah bahwa perintah dari mulai perjanjian lama sampai dengan saat ini bahwa perselingkuhan itu dianggap sebagai perzinahan yang menjadi dosa yang serius dan dapat merusak hubungan dengan Tuhan dan dengan komunitas gereja. Jadi orang yang berselingkuh itu bukan hanya berurusan dengan bukan hanya berurusan dengan pasangannya aja, tetapi sebetulnya berurusan juga dengan gereja. Yang kedua adalah orang yang berselingkuh itu menyebabkan perpecahan di dalam keluarga. Perselingkuhan itu bisa merusak hubungan dalam keluarga dan sambil merusak kepercayaan pasti ya. Kepercayaan antara suami, istri, dan anak-anak harus dilihat itu. Jadi keluarga inti namanya. Suami, istri, dan anak-anak. Gereja mengajarkan pentingnya keluarga sebagai dasar masyarakat Kristen dan perselingkuhan dapat mengancam stabilitas dalam keluarga. Nah, apalagi ya, perselingkuhan itu dapat mengakibatkan kerusakan dari sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan sangat sakral. Tetapi kalau orang berselingkuh, dia pasti akan mengancam sakramennya. Karena Gereja Katolik memandang ikatan sakral yang tidak terpisahkan itu telah dinodai oleh mereka yang berselingkuh, mereka yang sudah berjanji, ya. Kemudian komitmen pada rekonsiliasi, juga terganggu. Orang rekonsiliasi itu artinya kalau mau baikan lagi, gitu. Kalau orang mau baikan lagi berarti pada saat dia mau baikan lagi, bisa nggak orang selingkuh itu bisa baikan lagi? Oh, mungkin bisa. Tetapi kalau kita mau benar-benar baik, rasanya kok ya pakai acara luka batin dulu deh, gitu kan? Berarti komitmen itu juga tidak sangat mudah. Melalui sakramen tobat pun ternyata juga nggak bisa dengan mudah. Lalu komitmen untuk berhenti, bisa nggak? Nah, berhenti bisa nggak? Misalnya kalau kita nih ya, kalau orang ngaku dosa nih, Romo, saya mengaku bahwa saya sudah melakukan perselingkuhan. Saya sudah melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan saya. Saya mengaku berdosa dan mohon denda serta pengampunan dari Tuhan. Setelah dikasih denda, suruh doa ini, doa itu, dan juga dikasih absolusi, apakah perselingkuhan itu selesai atau enggak? Kira-kira bisa selesai, bisa enggak. Nah, sebetulnya ya, saudara-saudari sekalian,
Kalau selingkuhnya masih berlanjut, absolusinya tidak berlaku. Jadi kalau misalnya nih orang selingkuh ya, selingkuh udah hidup serumah. Ya, contoh. Kemudian dia ngaku dosa. Romo, saya sudah selingkuh, begini. Saya minta pengampunan dan penitensi. Romo akan mengatakan, sesudah ini, apakah Anda akan meninggalkan selingkuhan Anda dan kembali ke rumah? Lalu pertanyaan Romo akan dijawab, misalnya, ya Romo, saya mau ninggalin. Artinya, kalau kemudian dikasih absolusi, aku mengampuni engkau, pengampunan itu akan berbunyi bahwa kalau kamu meninggalkan pasanganmu, pasangan selingkuhnya, kamu akan mendapat pengampunan. Tetapi kalau kamu tidak meninggalkan pasangannya, maka dosamu tetap ada. Jadi orang-orang yang berselingkuh itu jangan pakai acara bersih-bersih. Ceritanya mau bersih-bersih nih karena saya sedang selingkuh, tinggal serumah, ninggalin keluarga, kemudian setiap sebulan sekali saya mau bersih-bersih, ngaku dosa supaya bersih. Anda tidak mendapat pengampunan. Pengampunan baru terjadi kalau Anda benar-benar meninggalkan dosa itu, yaitu meninggalkan perempuan atau laki-laki yang Anda menjadi selingkuhanmu. Ya, jadi jelas itu dulu ya. Jadi konsekuensinya terhadap Allah itu lebih ke sana. Lalu konsekuensi berikutnya adalah konsekuensi terhadap ekskomunikasi. Dalam beberapa kasus yang ekstrim, gereja dapat menerapkan sanksi gerejawi, termasuk ekskomunikasi, ya, terutama jika perselingkuhan terjadi dalam konteks pernikahan yang sah. Maksudnya gini nih. Jadi kalau ada orang menikahnya sah, kemudian dia selingkuh dengan orang lain. Nah, kalau sampai selingkuh itu, misalnya karena sampai punya anak, dia kan nikah lagi nih ceritanya. Kan di gereja nggak bisa kan. Nah, kalau sampai dia nikah lagi, entah itu dengan cara apapun yang pasti bukan dengan cara Katolik, dia misalnya dengan cara Kristen, dengan cara Islam, dan sebagainya, pada saat melakukan perkawinan yang baru, maka orang ini langsung diekskomunikasi atau keluar dari gereja Katolik, tidak boleh menerima sakramen apapun, kecuali sakramen tobat. Dan kalau dia mengalami kematian, maka tidak boleh dianggap sebagai orang Katolik karena dalam kondisi sedang berdosa berat dan diekskomunikasi. Jelas ya? Jadi konsekuensinya itu sebetulnya lebih konsekuensi gereja nih. Konsekuensi yang ada di Alkitab itu adalah konsekuensi yang harus diterjemahkan kembali oleh gereja. Dan penerjemahannya seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah apa yang akan terjadi, konsekuensi perselingkuhan itu juga membawa satu pelayanan sebetulnya. Jadi yang di sini ini tugas kita nih sebagai pelayan, ya, yaitu gereja menawarkan bimbingan, ya. Gereja menawarkan bimbingan pastoral bagi individu yang terlibat dalam perselingkuhan itu. Jadi gereja tuh mau memahami gimana kok kamu bisa sampai begitu, apakah penyebabnya. Jadi nggak hanya membela yang benar, nggak hanya gitu ya. Misalnya kan kebanyakan, misalnya dalam kasus-kasus kan, aduh suami saya selingkuh gitu misalnya. Lalu apakah gereja akan mengatakan, oh ya kalau gitu suamimu berdosa? Enggak. Dalam bimbingan pastoral, gereja akan mengatakan, kok bisa ya begitu? Nah, gereja akan nanya nih, iya soalnya istri saya galak, karena istri saya ngatur-ngatur mulu, karena istri saya begini, karena istri, dengan berbagai alasan ya. Nah, maka gereja menawarkan satu pemulihan melalui bimbingan pastoral. Bimbingan pastoral itu bentuknya adalah entah konseling, ya kan, atau juga diselidiki. Jadi bimbingan pastoral dalam masalah orang-orang yang selingkuh itu bukan bimbingan supaya mereka pernikahannya dianulasi. Bapak Ibu sekalian, ya harus diingat nih. Tidak ada perselingkuhan yang bisa dianulasi perkawinannya. Itu. Jelas ya? Nah, jangan nanya lagi, Romo, ini udah lama banget, dia selingkuhnya itu udah 10 tahun yang lalu.
istrinya atau suaminya boleh nikah lagi nggak yang ditinggalin? Jawabannya udah saya jawab sekarang. Tidak bisa. Tidak ada perkawinan yang karena perselingkuhan, bahkan suami atau istrinya kawin lagi pun bisa dibatalkan. Jelas ya? Jadi konsekuensinya ditanggung berdua, tetapi korban memang harus dibantu. Biasanya bantuannya kalau udah kawin lagi juga ngerusak, mintain duit, ngabisin duit, dan sebagainya, maka gereja justru akan membantu. Membantu apa? Membantu misalnya, kalau memang itu sangat menakutkan, misalnya ada ya, udah selingkuh, sering pulang ngambilin duit, ngabisin jual-jual barang, atau mau membunuh istri sama anak-anaknya misalnya gitu ya, kan dalam kondisi ketakutan itu, dalam kondisi ini ya, jadi tidak dalam kondisi semua hal gitu. Gereja bisa menolong sampai pada perpisahan sementara. Perpisahan sementara ini bukan berarti perkawinannya dibatalin, tetapi dia boleh memisahkan diri supaya apa? Supaya dengan pemisahan diri itu dia bisa, siapa tahu bisa rujuk kembali. Atau kalau nggak bisa, ya nanti kemudian bahkan sampai pada sampai pada perceraian secara sipil. Tetapi secara Katolik mereka tetap suami istri, tetapi tidak mempunyai pengaruh risiko hukum gitu. Karena masih suami istri kan bisa ngambil barang, bisa jual rumah gitu kan. Nah, ini udah enggak lagi. Itu namanya bimbingannya ya. Nah, saya mau menjelaskan sedikit mengenai pelanggaran moral ya. Pelanggaran moral. Pelanggaran moral dari orang-orang yang berselingkuh itu apa? Satu, pelanggaran terhadap perintah Allah. Sudah jelas dong ya. Kalau perintah Allah itu perintah Allah yang keberapa? Jangan berzina. Ya, saya bilang tadi, ada yang bilang ke-6, ada yang bilang ke-7 ya. Lalu kerusakan hubungan dengan Tuhan karena berdosa. Gimana caranya rusaknya? Tahu nggak Anda? Rusaknya begini nih, kalau mau berdoa, Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena Engkau memberi aku seorang istri yang baik, tapi bohong. Karena apa? Karena saya sedang berselingkuh, nggak bisa doa itu. Tuhan, aku bersyukur atas keluargaku, tapi nggak bisa karena dia sedang berselingkuh. Tuhan, tolonglah keluarga kami. Keluarga yang mana? Karena lu sedang berselingkuh. Tuhan, ampunilah dosaku. Oh, bisa. Tetapi kalau diampuni dosanya, lu harus bertobat dong. Ninggalin yang selingkuhannya. Oh, nggak bisa. Berarti masalah banget sama Tuhan. Jelas ya? Masalahnya letaknya tuh bukan dilarang-larang sama gereja, tetapi kamu sendiri sudah bermasalah dengan apa yang kamu buat. Gitu. Lalu juga pelanggaran moralnya merusak komunitas dan keluarga. Komunitas itu siapa? Ya, komunitas maksudnya siapa? Gereja Katolik itu mengajarkan pentingnya keluarga sebagai dasar masyarakat, kan, ya kan? Bapak, ibu, anak, itulah dasarnya. Ya, perselingkuhan dapat merusak hubungan dalam keluarga itu, mengganggu kepercayaan antara pasangan suami istri, mempengaruhi perkembangan anak, mengancam stabilitas dan harmoni yang diharapkan dalam keluarga. Enggak stabil keluarga itu, ikutan rusak karena perselingkuhan. Nah, saudara-saudari, itu sebabnya pelanggaran ini menjadi pelanggaran moral. Kamu terus-menerus berdosa, bersalah kepada pasangan dan anak-anak. Maka dengan demikian, karena kamu bersalah dengan anggota keluarga yang lain, kamu bersalah kepada Allah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pelanggaran moral dari orang-orang yang selingkuh itu adalah pelanggaran dari sisi emosi. Perselingkuhan itu menyebabkan kerusakan emosi dan psikologis bagi semua orang yang terlibat. Pasangan yang dikhianati kan mungkin aja ngerasa terluka ya. Bukan merasa, tapi bukan mungkin, tapi pasti. Juga merasa dikhianati juga. Sementara orang yang terlibat dalam perselingkuhan itu, ya kan, orang yang terlibat dalam perselingkuhan itu juga akan mengalami situasi yang jelek, merasa bersalah, berjuang dengan konflik pribadinya, gitu-gitu. Banyak yang selingkuh antara orang Katolik dengan Katolik lagi, antara pelayan dengan pelayan.
kira-kira dia bisa nggak melayani dengan baik? Pasti nggak bisa. Kalau saya nih, dalam Komisi Kerasulan Keluarga, saya selalu bilang, kamu boleh tetap melayani di Komisi Kerasulan Keluarga dengan catatan hidup keluargamu masih baik. Sekali kamu pergi dari rumah atau masyarakat orang lain tahu bahwa kalian udah pisah rumah, maka dengan demikian kalian tidak bisa menjadi anggota saya. Gitu. Jadi harus tetap serumah dan secara publik semua anggota Komisi Kerasulan Keluarga, komisi loh ya, tingkat keuskupan loh, itu tidak boleh mengalami masalah perceraian, perpisahan, dan lain-lain. Masalah yang lain boleh, tetapi masalah perselingkuhan yang bersifat publik tidak diperbolehkan. Karena kamu harus menjadi contoh bagi keluarga-keluarga di mana-mana di keuskupan ini. Ya, nah kerugian buat masyarakat, iya dong, pasti dong, karena tindakan moral memiliki dampak bagi masyarakat. Perselingkuhan dapat memberikan contoh yang buruk dan merusak nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh gereja, gitu ya. Yang kemudian bimbingan dalam rekonsiliasi. Gereja Katolik itu mendorong orang-orang yang berselingkuh itu merenungkan dosa mereka. Biasanya dalam retret atau rekoleksi gitu ya, orang dapat mencari bimbingan juga. Sehingga orang-orang yang sedang dalam kondisi seperti ini, kami selalu menyarankan untuk mengikuti retret dan lain-lain. Nah, sekarang mengenai perpecahan keluarga. Perpecahan keluarga yang diakibatkan dari perselingkuhan itu adalah dosa. Karena Tuhan menyatukan kan, apa yang dahulu dua, kini menjadi satu. Jadi kalau dari satu menjadi dua lagi, jadi malah berantakan. Misalnya punya anak 3, punya anak 4, malah jadi dari 1 menjadi 6 misalnya karena saling berpisah-pisah gitu ya. Itu dosa bagi orang yang berselingkuh. Sehingga apa? Di dalam keluarga itu kehilangan kepercayaan. Terus nanti konflik emosi. Emosinya bermacam-macam bunyinya. Lalu ada kerugian finansial juga. Karena apa? Harus berbagi duitnya. Duit gaji sekarang dibagi, yang tadinya 10 juta pakai serumah, sekarang 10 jutanya harus dibagi 2. Pasti konyol banget kehidupan keluarganya. Dan dampak pada anak-anak, serta adanya tekanan psikologis. Nah, mari kita bahas juga, kalau yang namanya perselingkuhan itu mengganggu sakramen perkawinan. Itu bukan cuma karena udah janji, terus sekarang, kenapa udah janji kok dilanggar sendiri jadi dosa? Oh, bukan hanya itu. Tetapi kalau kita melanggar sakramen perkawinan berarti itu pelanggaran terhadap janji kita sendiri. Kita kan udah janji, aku akan setia kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Dan aku berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Komitmen atau janji perkawinan ini tidak bisa dilakukan. Jadi makanya dia berdosa. Yang kedua adalah rentan perceraian. Dan kalau bercerai, maka sakramen perkawinan akan terganggu. Meskipun tidak bisa diceraikan, tetapi rentan. Gitu. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Kepercayaannya udah nggak ada lagi. Lu janji doang dulu pada saat di gereja janjinya beneran. Sekarang aja sama sekali nggak bisa memenuhi. Orang jadi nggak bisa percaya. Susah dikembalikan kepercayaan. Yang keempat, ikatan sakramental yang rusak. Ya, kesulitan rekonsiliasi. Susah loh. Seorang perempuan konon, kalau setiap retret itu saya selalu nanya, kalian itu mudah nggak sih untuk memberikan pengampunan? Saya mau, tapi susah, Romo. Rasanya tuh ya, pasangan saya yang udah berselingkuh itu jijik kalau saya nanti kemudian bersatu lagi dengan dia. Dia udah dipakai orang dan seterusnya. Itu yang menyulitkan, gitu ya. Lalu kesulitan rekonsiliasi, pelanggaran norma moral udah pasti. Hukum-hukum gereja dilanggar semua. Dan anak-anak sulit memahami arti sakramen. Ya kan? Anakmu kan jadi susah. Gara-gara kalian berselingkuh, maka
anak-anak akan jadi sulit memahami sakramen perkawinan. Kalau kita ajarin sakramen perkawinan itu menyatukan dan Tuhan sendiri yang menyatukan, lah kok Tuhan yang menyatukan masih kalah sama perbuatan manusia gitu. Kok bisa perbuatan manusia mengalahkan persatuan dari Tuhan? Anak-anak terus bertanya. Sehingga mereka bisa terjadi kehilangan iman juga. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang dalam hal komitmen rekonsiliasi. Kenapa sulit sekali orang yang sudah selingkuh itu bisa membuat komitmen? Karena tadi itu udah kehilangan kepercayaannya dan menghasilkan luka batin yang membuat itu ya emosinya itu labil. Kadang percaya, kadang enggak. Gitu. Jadi kadang-kadang sakit jiwa jadinya orang-orang yang diselingkuh ini sakit jiwa jadi. Mereka susah bahagia. Mereka susah merasa yakin bahwa pasangannya ini benar-benar jujur lagi. Maka curiga. Gitu. Ya. Lalu muncul perasaan bersalah. Kadang-kadang sesudah melakukan, ada loh yang udah tobat ya. Ada sesudah melakukan tuh kemudian bertobat. Tetapi dia terus-menerus dihantui perasaan bersalah. Akibatnya hubungan dengan Tuhan juga tetap jelek meskipun sudah kembali ke keluarga itu hubungannya dengan dengan Allah tetap jelek karena merasa pernah melukai, pernah bersalah, pernah berdosa. Sehingga pemulihan kepercayaan menjadi sangat lama. Biasanya orang-orang yang sudah itu tuh sangat lama dipulihkan. Ya, berkali-kali ikut retret luka batin juga tidak sembuh-sembuh. Apalagi ikut retretnya sendirian. Pasangan yang selingkuh biasanya nggak mau ikut nih, ya kan? Udah nakal nggak mau ikutan retret lagi, ya kan? Yang suruh berjuang si korbannya. Udah kamu aja yang ikut. Yang penting saya udah nggak selingkuh lagi. Oh salah itu. Harusnya pelaku yang ikutan, yang mengikuti retret atau mengikuti rekoleksi. Jadi kondisi emosinya rumit, ya. Nah, sekarang masalah lagi. Apakah yang berselingkuh itu bisa berhenti? Pertanyaannya. Nah, dari pengalaman, komitmen untuk berhenti berselingkuh itu tidak sangat mudah. Kenapa? Karena orang yang berselingkuh itu berarti dia juga udah jatuh cinta sama orang lain. Jatuh cinta itu memberi ikatan emosi kepada selingkuhannya. Jadi dia mempersembahkan emosinya, apalagi kalau udah biasanya orang itu dalam hukum relasi ya, misalnya udah ciuman aja itu bisa menghasilkan emosi yang ketinggalan gitu. Bukan hanya hubungan seksual ya, tetapi ciuman, pelukan, apalagi dia ngomong didengerin gitu ya. Wah, itu susah untuk berhenti. Jadi, komitmen untuk berhenti itu kadang-kadang menjadi amat sangat sulit. Makanya balik lagi gitu. Yang kedua adalah perasaan tergantung. Dia nggak bisa berkomitmen untuk berhenti. Kenapa? Karena perasaannya tergantung sama orang itu. Ya, saya waktu di sana didengerin. Ini mah istri sendiri, kalau ngomong diomelin mulu. Udah, misalnya mau makan misalnya ya. Mau makan misalnya. Tuh makan. Istrinya ngomong begitu. Lalu apa yang terjadi? Si suaminya ngomong, kok kamu ngomongnya keras? Kenapa? Emang sama selingkuhan lo dikasih apa? Manis ya selingkuhan lo kan? Jadi nggak kelar-kelar, ngerti nggak ya? Nah, jadi si suami balik lagi. Aduh, di rumah berisik. Di rumah dikasih makan aja kita udah kayak binatang. Suruh makan aja pakai diteriak-teriakin. Karena istrinya belum sembuh lukanya. Sehingga nanti dia ngomong lagi. Sehingga proses yang harusnya dia mau bertobat, mau balik, nggak lagi terjadi. Balik lagi. Sebab apa? Di rumah tidak nyaman gitu. Harusnya proses ini dibantu oleh kedua belah pihak. Kalau memang suaminya sudah bertobat, maka istri harus membantu supaya pertobatan itu terwujud. Jangan teriak-teriak, ngomong yang baik, yang halus, didengerin, diajak ngobrol, jangan diomelin. Lalu kalau yang misalnya ditinggalkan karena terlalu lemah, biasanya banyak nih ya, ditinggalkan itu bukan karena galak, tetapi karena terlalu lemah, terlalu rapi, gitu. Macam-macam deh alasannya gitu ya. Nah, dibantu melalui
Apa yang tidak dikehendaki oleh pasangan sekarang dihindari. Apa yang diinginkan oleh pasangan sekarang dibuat. Jadi harus 2. Nah, komitmen untuk berhenti juga susah dilakukan karena apa? Biasanya pasangan yang udah berselingkuh itu kehilangan fokus pada pasangan yang sah. Dia nggak fokus lagi. Jadi biasanya fokusnya karena udah terbelah, udah pernah ke sana, semuanya jadi ikutan distracted jadinya gitu loh. Terbelah fokusnya. Dia lagi ngapain ya? Biasanya saya kalau pas jam segini lagi ini, biasanya jam segini. Makanya suka nyolong-nyolong lagi, susah berhentinya. Yang kelima adalah pengaruh lingkungan yang buruk. Misalnya, dia udah pengen berhenti nih ya, tetapi ternyata dari keinginan untuk berhenti itu tidak tercapai. Kenapa? Teman-temannya dukung. Udah, lu tinggalin aja. Ya, misalnya ini sekarang gantian ya, jangan seolah-olah yang selingkuh yang laki terus nih gitu, yang ibu-ibu bersyukur dari tadi, oh laki nih ya. Oke, saya ganti ya. Misalnya sekarang yang perempuan yang berselingkuh. Karena laki-lakinya lemah, laki-lakinya tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual, atau laki-lakinya lemah, duitnya dikit gitu ya. Terus dia si perempuan ini mau berkomitmen untuk berhenti. Tapi teman-temannya ngomong, ngapain lu lanjutin sama laki lu? Laki kayak begituan mah banyak di jalanan, lo nyari aja yang ini, yang lebih bagus banyak ya. Gua kasih tahu ya, laki lu itu rupa udah nggak seberapa. Gua kalau nilai aja 5 aja berantem lo. Laki lo tuh ya, gua kasih tahu 5 dengan standar 10, laki lu tuh 5 aja pakai berantem. Udah gitu belagu lagi, udah jelek, galak, udah. Nah, karena lingkungannya atau karena persahabatannya dengan orang-orang yang dekat itu omongannya begitu terus, susah dia berhenti gitu. Ya. Kemudian rasa takut kehilangan. Cie gitu ya. Udah pacaran, takut kehilangan pula. Sementara si istri ngomel-ngomel, dianya masih ngelamun-ngelamun. Iya ya. Dia itu baik sekali. Bagaimanapun juga dia pernah menemani aku selama 2 bulan. Selama 3 tahun. Dulu dia bagaimanapun, kalau aku lagi sedih, dia nemenin aku loh. Dia itu setia loh. Jadi takut kehilangan. Maka komitmen atau janji hati untuk berhenti jadi susah. Ya nggak usah urusan sama Tuhan dulu deh ya kan. Urusan sama diri sendiri dulu aja udah kelar-kelar. Ngelamun mulu. Bagus ngelamunnya masih ngelamun yang barusan. Belum kalau mikirin ngelamun jorok. Dengan istri sendiri garing. Atau dengan suami sendiri garing. Dengan di sana, wah bisa liar, bisa bagus, dia pakai musik-musik yang baik. Ya jelaslah selingkuhan pasti lebih baik lah orang bukan miliknya. Kalau dengan pasangan sendiri kan udah menjadi milik. Kalian kan nggak perlu basa-basi. Kalian nggak perlu dipercantik, udah dimiliki, ya kan? Tapi kalau dengan selingkuhan kan belum dimiliki. Harus jual diri. Supaya apa? Supaya dia tetap tertarik sama saya. Si istri bau-bau, diajakin berhubungan aja, belum mandi. Merasa bahwa, ya udahlah, kita kan suami istri, tahu sama tahu, ntar mandinya kalau udah habis begitu aja. Nah, kesalahan pasangan tuh di sini letaknya. Biasanya selingkuhan tuh jauh lebih wangi, lebih siap gitu ya. Lebih mesra, lebih merayu-merayu. Sedangkan yang di rumah garing-garing, ngomel mulu, gosok gigi aja kagak. Jadi mau ditinggalin sayang lah, takut lah. Di rumah ngapain gue lanjutin begini gitu. Nah, mari kita bicara tentang ekskomunikasi. Tadi udah saya bahas ya. Ekskomunikasi artinya bahwa gereja menjadikan dia di luar, nggak boleh komuni, nggak boleh apa gitu. Ekskomunikasi itu menyangkut pelanggaran norma moral, yaitu diekskomunikasi karena berzina. Boleh nggak? Boleh. Karena ekskomunikasi ini kalau sampai pada pernikahan, maka akan segera diekskomunikasi. Ya. Pelanggaran norma moral. Yang kedua adalah kehendak bebas. Benarkah pada saat melakukan pelanggaran zina itu si pelaku ini bebas apa enggak? Itu jadi pertanyaan biasanya. Jadi kalau dia tidak bebas, misalnya berselingkuh,
karena di bawah pengaruh kuasa gelap misalnya ya, misalnya diguna-guna atau apa, maka nggak bisa langsung diekskomunikasi. Tapi kalau udah kawin, ini bukan kuasa gelap. Karena apa? Dia sudah berjanji dengan mulutnya. Dan artinya dia dalam kondisi sadar. Tanda tangan, ngurus surat, nggak mungkin tuh kalau lupa ingatan tuh nggak mungkin. Maka gereja menganggap siapapun yang menikah lagi, ekskomunikasi. Tapi kalau baru naksir-naksir gitu ya, sampai jatuh misalnya ya dalam hubungan seksual biasanya, maka gereja bisa tidak memperhitungkan itu sebagai alasan untuk mengekskomunikasi. Tetapi menyelidikannya kan susah. Dia bebas apa enggak gitu. Maksudnya bebas ke. Kemudian tindakan ekskomunikasi tidak bisa otomatis dan tidak bisa diberikan oleh romo paroki. Ekskomunikasi itu biasanya diberikan oleh dirinya sendiri karena melakukan pernikahan. Jadi kalau melakukan pernikahan di agama lain, nggak usah ketahuan romo siapapun, orang harus tahu bahwa dia diekskomunikasi. Tetapi kalau nggak ketahuan, nggak jelas nih kasusnya, nggak sampai kawin ya, maka yang bisa memberikan status ekskomunikasi itu adalah gereja, yaitu otoritas gerejawi seperti Bapak Uskup atau juga dari pihak Dikjen misalnya gitu ya, atau dari pihak tribunal yang memberikan status itu. Oke ya. Nah, tujuan dari ekskomunikasi ini adalah untuk mengedukasi dan memulihkan serta untuk mempertimbangkan kembali. Jadi orang, oke, kamu saya ekskomunikasi. Coba kamu pikirin. Semoga dengan ekskomunikasi ini kamu mendapat disiplin supaya kamu bisa balik, dapat bertobat sepenuhnya. Nggak boleh bertobat separuh-separuh. Dan yang kelima adalah ekskomunikasi ini membuat sakramen rekonsiliasi dan sakramen tobat berlaku. Jadi orang bisanya kembali ke gereja itu harus dengan melalui sakramen tobat. Tidak bisa langsung bertobat, langsung balik, langsung terima komuni lagi. Nggak bisa. Harus lewat sakramen tobat. Ngaku dosa. Gitu ya. Nah, bimbingan pastoral tentang apa nih? Waduh, saya dikejar waktu ya. Bimbingan pastoral misalnya tentang pemahaman konsekuensi moralnya. Jadi kita kasih tahu, kamu jangan gitu, kalau gitu nanti gini, nanti kamu bahaya, kasihan anak-anakmu, kasihan istrimu, dan seterusnya. Yang kedua, kesadaran akan dampak psikologis. Kita kasih tahu orang-orang yang berselingkuh itu dampak psikologisnya. Dia mungkin enak berselingkuh, tetapi sesudah berselingkuh dia akan merasakan dosa. Dosa itu akan menghantui dan itu tidak akan membuat hidup tentram. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman tentang sakramen tobat. Tadi saya sudah kasih tahu ya, bahwa sakramen tobat itu hanya diberikan kalau benar-benar tidak selingkuh. Kalau masih balik pada selingkuhannya, tidak ada pengampunan. Pengampunan tidak berlaku karena dia balik lagi ke selingkuhan. Ingat ya, jadi kalau laki-laki atau perempuan berselingkuh, masih balik lagi pada selingkuhannya, pengampunannya tidak berlaku. Dah, ya. Lalu pertumbuhan rohani dan berdoa. Orang yang selingkuh nggak bisa bertumbuh. Karena dia selalu bermasalah dengan Tuhan, selalu merasa bersalah. Apakah bersedia untuk mengakui dan memulihkan? Itu masalah. Masalah dari pihak orang yang melakukan selingkuh. Kalau nggak bersedia mengakui, akibatnya juga nggak bertumbuh, nggak bertobat juga. Dan jangan lupa, semua orang dalam kondisi seperti ini harus merencanakan masa depan. Karena kalau nggak melihat masa depan, dia nggak mungkin akan bisa bertobat. Oke, saya kira dari situ semoga kita semua bisa belajar, dan saya membuka kemungkinan buat kita untuk bertanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC-nya. Baik, Romo, terima kasih. Kita akan menutupi acara kita ini dengan lagu penutup, kemudian disusul dengan doa penutup dan doa berkat oleh Romo Erwin. Bagimu hidupku, bagimu
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang selalu berkenan akan niat-niat baik kami. Terima kasih atas inspirasimu, terangmu yang kau berikan dalam pertemuan kami. Berkati saudara-saudari kami, keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan akibat perselingkuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib, yang mampu menyadarkan kami. Engkau mampu memberi jalan. Engkau mampu menghibur kami. Engkau mampu memulihkan kami. Semoga Engkau pulihkan banyak keluarga yang sedang sakit. Dan Engkau pulihkan relasi mereka. Kami mau beristirahat dan meninggalkan pertemuan online ini untuk besok kami dapat bangun dengan gembira hati memuliakan nama-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami yang baik sekeluarga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita dan keluarga kita masing-masing dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Pak.